Selain itu, saat ini OJK sedang menyusun RPOJK gugatan perdata oleh OJK untuk pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini Jumat berkah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bermunajat kepada Sang Pencipta. Insya Allah doa kita dikabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang lagi-lagi OJK keluarkan mandat. Sudah sanksi belasan pinjol berjumlah miliaran. Ini penyebab kenapa pinjol sekarang tergesa-gesa. Nah, seperti apa itu informasinya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya informasikan dulu ya, ada beberapa teman-teman yang informasi baru didatangin sama DC, dan DC-nya ini satu DC menagih untuk beberapa pinjol, dan banyak yang bilang pinjol ini belum ada DC-nya, tapi ternyata sekarang ada pinjol besar yang mana ternyata DC-nya menagih untuk pinjol yang besar, terus menagih lagi untuk pinjol-pinjol yang kecil. Nah contohnya seperti ini. Nah itu dia teman-teman ya, jadi sekarang kita sudah tidak bisa meratakan mana pinjol yang ada DC lapangan ataupun tidak. Yang jelas kalau kalian ditagih sama DC yang seperti ini, jangan gegabah, jangan kebingungan, karena sudah sah dari OJK, pinjol itu boleh bekerja sama dengan banyak perusahaan pihak ketiga. Yang penting pihak ketiga tersebut legal dan terdaftar di OJK. Dan kalian jangan langsung buru-buru bayar. Seperti informasi yang sudah saya bagikan sebelumnya, ada DC yang mengatakan bahwa pihak ketiga eksternal itu adalah orang yang akan random mendatangin kalian setiap hari. Bukan orang itu saja, mereka dipekerjakan banyak untuk berbagai macam nasabah. Kalau kalian tetap nolak untuk tidak membayar, DC-DC ini tidak akan menjadikan kalian target. Tetapi kalau seandainya kalian bayar aja sekali, mau itu 50.000, 100.000, atau bayar melalui aplikasi, di depan DC-nya kalian akan dikunci sebagai target. Nah, kalau kalian tidak mau dikunci sebagai target, jangan bayar saat DC datang, ataupun jangan buru-buru cari pinjaman hanya gara-gara biar DC-nya pulang. Gak usah ya, nanti kalian dikunci sebagai target, itu lebih susah lagi untuk menyelamatkan diri. Gitu teman-teman ya. Nah lanjut lagi teman-teman, jadi baru-baru ini OJK sudah melakukan rapat lagi seperti biasa. Setiap awal bulan pasti akan ada rapat bulanan untuk semua aplikasi pinjol ataupun perbankan dan keuangan lainnya. Nah di sini didapatkan informasi bahwa untuk hutang pinjol makin naik, sudah menembus angka 87 triliun. Dan baru-baru ini juga Menteri Keuangan kita Pak Purbaya sudah melakukan rapat penting dengan OJK yang membahas beberapa aspek tentang keuangan. Nanti saya akan bahaskan lebih rinci kepada kalian apa saja, apakah di dalamnya ada pinjol ataukah di dalamnya ada pemutusan hubungan antara pinjol dan lendernya. Nah kita akan bahas semuanya. Tetapi di sini OJK ternyata sudah mempersiapkan pinjol baru karena banyaknya orang-orang yang galbay, dan lagi OJK ternyata sudah memberikan sanksi miliaran denda kepada lembaga-lembaga keuangan yang mana mereka tidak melaporkan laporan keuangan mereka setiap bulannya. Pada industri pinjaman daring atau Pindar, outstanding pembiayaan pada Agustus 2025 tumbuh 21,62% year on year dengan nominal sebesar 87,61 triliun rupiah. Sedangkan dari sisi pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan atau market conduct, sejak awal tahun hingga 30 September tahun ini, OJK telah mengenakan 9 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 15 sanksi administratif berupa denda. OJK juga telah melakukan penegakan ketentuan atas kewajiban penyampaian laporan literasi dan juga inklusi keuangan yang disebut di Undang-Undang P2SK, berupa penggunaan sanksi administratif atas keterlambatan dan atau tidak disampaikannya laporan rencana literasi dan inklusi tahun 2025 beserta realisasi literasi dan inklusi semester 2 tahun 2024 yang terdiri dari 17 sanksi administratif,
berupa peringatan tertulis dan 76 sanksi administratif berupa denda sebesar 5,21 miliar rupiah. Selain itu juga OJK juga sudah mengumumkan adanya satu pinjol yang saat ini sedang mengalami kasus gagal bayar tertinggi, yaitu pinjol syariah yang bernama Dana Syariah. Diinformasikan OJK memantau ketat dugaan kasus gagal bayar yang terbaru di industri fintech, yaitu PT Dana Syariah Indonesia. OJK juga telah melakukan pemanggilan kepada pengurus dan pemegang saham pinjol fintech tersebut, dan diinformasikan Dana Syariah saat ini memang dikabarkan menghadapi intrik dengan para lender akibat mandeknya penarikan dana hasil investasi. Nah, kita akan lihat lagi teman-teman ya, satu persatu pinjol mulai sedikit dirampingkan, mulai dari pinjol biasa ataupun pinjol syariah, dan kita akan lihat ke depan nanti ada berapa pinjol lagi yang mampu bertahan. Dan ini juga penyebab utama pasti kenapa sekarang pinjol gencar-gencarnya tidak mau peduli, yang penting kerjasama dengan pihak ketiga, yang penting kalian setor uang kepada kami, yang penting laporan keuangan kami bersih, dan pihak ketiga tanpa pandang bulu datangin saja mereka, mau hutangnya 1 juta, mau belum 1 bulan, datangin aja kalau itu dekat dengan posisi kalian. Nah, inilah efeknya teman-teman ya, ada 5,21 miliar yang harus mereka bayarkan setiap bulan apabila mereka tidak bisa menyetorkan laporan keuangan dengan kondisi baik. Dan informasinya 5,21 miliar ini bisa membangkrutkan pinjol-pinjol. Nah, ini kerjaan kita lagi teman-teman ya. Kalau kita tetap kuat mental, jangan ketakutan dengan kedatangan DC ya, yang sudah diinformasikan teman-teman kita, satu DC bisa menagih 3-4. Tidak usah terlalu fokus ke sana, karena yang kita fokuskan adalah denda yang akan diberikan OJK kepada pinjol-pinjol ataupun lembaga keuangan lainnya yang tidak bisa menyelesaikan laporan keuangan mereka dengan baik. Ini sebenarnya kunci kita nih, jalan nih teman-teman. Apakah pinjol akan diam-diam saja dengan keadaan seperti ini? Dan apakah ini skema dari Menteri Pak Purbaya untuk lebih menekan pinjol agar lebih disiplin lagi, agar lebih tertata lagi, atau mempersempit ruang gerak pinjol biar tidak terlalu banyak berkembang? Nah, kita tidak tahu teman-teman ya. Yang jelas saat ini juga OJK sudah masuk ke dalam persidangan untuk persidangan perdata bagi laporan semua konsumen tentang perlindungan data nasabah. Selain itu, saat ini OJK sedang menyusun RPOJK gugatan perdata oleh OJK untuk pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Nah, kita akan lihat keputusan persidangan apakah memihak kepada nasabah-nasabah yang selama ini sudah mengadu kepada OJK terkait kerugian yang mereka alami akibat penipuan dan scammer-scammer yang makin marak berkembang, dan apakah OJK mulai terhimpit dengan peraturan baru dari Bapak Purbaya ini. Nah, kita akan lihat ke depannya. Yang jelas saat ini kuatkan mental kita, mumpung Pak Purbaya sedang godok-godok OJK, kita akan lihat apa ke depannya yang akan terjadi, apakah lebih baik lagi atau sama seperti sebelumnya. Yang penting lanjutkan galbay karena itu posisi terbaik yang kita bisa lakukan. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru di hari Jumat berkah ini, makin semangat, makin kuat mental, dan jangan pernah putus asa untuk jadi lebih baik lagi. Itu dia kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi